Ketika kita membicarakan negara di Samudra Pasifik, kebanyakan dari kita membayangkan tempat yang sangat jauh dan terisolasi. Tapi bagaimana jika ada sebuah negara kecil yang justru berada di pertemuan laut antara Asia, Indonesia, dan Pasifik? Namun jarang sekali dibicarakan. Negara itu bernama Palau. Palau berjarak sekitar 800 km dari Filipina dan tidak lebih dari 1.500 km dari Indonesia bagian timur. Artinya, Palau sebenarnya lebih dekat dari yang kita kira. Namun, karena berada di tengah laut terbuka, alamnya tumbuh dengan caranya sendiri. Lautnya jernih, pulau-pulaunya hijau, dan ekosistemnya tetap hidup. Yang membuat Palau benar-benar berbeda bukan hanya alamnya, tetapi pilihannya. Negara ini tidak memiliki militer dan dikenal oleh dunia karena melindungi lautnya. Di tempat inilah kita akan menemukan bagaimana sebuah negara memilih bertahan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keseimbangan. Dan inilah kisah Palau, negeri kecil di peta, namun besar dalam cara ia menjaga dunianya. Dan mari kita mulai perjalanan ini dengan menelisik bagaimana bentuk permukaan alamnya terlebih dahulu. Secara geografis, Palau adalah negara kepulauan yang terletak di barat Samudra Pasifik, di kawasan Mikronesia. Wilayahnya terdiri dari lebih dari 300 pulau kecil, meskipun hanya sebagian yang berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar di perairan yang hangat, membentuk lanskap alam yang sangat beragam, meskipun luas negaranya relatif kecil. Pulau terbesarnya bernama Babel Dauk, tempat sebagian besar aktivitas manusia berlangsung. Pulau ini memiliki karakter alam yang berbeda dibandingkan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Babel Dauk didominasi oleh perbukitan hijau, lembah, sungai-sungai kecil, dan hutan tropis yang lebat. Disinilah kita menemukan Gunung Mercucus, titik tertinggi Palau, dengan ketinggian sekitar 242 mdpl. Meski tidak tergolong gunung tinggi, puncaknya memberi gambaran jelas tentang lanskap Palau yang bergelombang dan hijau. Berbeda dengan Babel Dauk, kawasan selatan Palau dikenal dengan pulau-pulau karst batu kapur, yang sering kita sebut sebagai Rock Islands. Pulau-pulau ini memiliki tebing yang curam dan langsung menjulang dari laut, dengan vegetasi hijau di atasnya. Bentuknya unik, seolah dipahat secara alami selama ribuan tahun oleh air dan angin. Inilah salah satu ciri alam Palau yang paling mudah dikenali dan sering menjadi simbol visual negara ini. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat fenomena alam yang langka. Salah satunya adalah Danau Ubur-ubur. Danau ini terpisah dari laut terbuka, namun tetap memiliki hubungan alami melalui celah-celah bawah tanah. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang unik, tempat makhluk hidup berevolusi secara berbeda dari lingkungan laut di sekitarnya. Palau juga memiliki garis pantai yang beragam. Beberapa pantainya berpasir putih halus, sementara lainnya berupa pantai berbatu dengan air yang sangat jernih. Pantai-pantai ini tidak hanya indah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem ekosistem pesisir. Tempat terumbu karang, lamun, dan hutan bakau saling terhubung.
Di luar itu, Palau juga memiliki fenomena alam di daratan berupa air terjun. Air terjun di Palau memang tidak setinggi atau sebesar yang ada di negara kontinental. Namun, disitulah keunikannya. Air terjun ini tersembunyi di tengah hutan tropis, mengalir tenang mengikuti kontur alam pulau. Dan yang paling terkenal adalah Ngartmouth Falls, air terjun tertinggi di Palau. Letaknya ada di Pulau Babel Dauk. Dan air terjun ini mengalir dari perbukitan hijau dan jatuh ke kolam alami yang dikelilingi oleh hutan lebat. Untuk mencapainya, kita harus berjalan kaki melalui jalur hutan. Dan pengalaman inilah yang membuat kita menjadi terasa sangat dekat dengan alam. Semua elemen ini, dari perbukitan hijau, pulau karst, danau, pantai tropis, air yang jernih, dan air terjun di pedalaman, membentuk satu kesatuan alam yang saling terhubung. Alam Palau bukan sekedar latar belakang kehidupan, melainkan fondasi utama dari cara negara ini untuk berkembang. Dari kondisi geografis yang begitu khas inilah, Palau kemudian dikenal oleh dunia bukan hanya sebagai negeri kepulauan, tetapi sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan hayati laut dan darat yang paling dijaga di Pasifik. Dan akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jika ada satu hal yang membuat Palau dikenal oleh dunia, itu adalah kehidupan lautnya. Perairan Palau berada di kawasan tropis yang hangat, dengan arus laut yang membawa nutrisi dari berbagai arah. Kondisi ini menciptakan ekosistem laut yang sangat kaya, bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling sehat di Samudra Pasifik. Di bawah permukaan Laut Palau, terumbu karang tumbuh membentuk dinding, lereng, hingga laguna dangkal yang tenang. Di kawasan seperti Blue Corner, arus laut membawa kehidupan dalam jumlah yang besar. Ikan karang berwarna-warni, barakuda yang bergerak berkelompok, hingga hiu karang yang berenang bebas. Di tempat lain, seperti German Channel, pari manta sering terlihat melayang perlahan di air, memanfaatkan jalur alami ini sebagai titik pembersihan tubuh. Palau juga menjadi habitat penting bagi penyu laut dan berbagai jenis hiu. Menariknya, keberadaan hiu di perairan ini justru dianggap sebagai tanda keseimbangan ekosistem. Karena itulah, Palau menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menetapkan perlindungan nasional bagi hiu, melarang penangkapan dan perdagangan sirip hiu secara menyeluruh. Tidak hanya laut, daratan Palau juga menyimpan kekayaan hayati yang khas. Hutan tropis di Pulau Babel Dauk menjadi rumah bagi burung-burung endemik seperti Palau fruit dove dan Palau bushwhacker. Keduanya hidup di antara pepohonan lebat dan lembah hijau. Di pesisir, hutan bakau tumbuh rapat menjadi tempat perbesaran alami bagi ikan-ikan muda sebelum mereka bermigrasi ke terumbu karang. Semua kekayaan ini dijaga melalui kebijakan konservasi yang serius. Palau menetapkan sebagian besar wilayah lautnya sebagai kawasan perlindungan, membatasi penangkapan ikan komersial, dan mengatur aktivitas pariwisata. Lokasi-lokasi populer seperti Ngemelis Wall dan perairan sekitar Rock Island tidak hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena pengelolaannya yang ketat untuk mencegah kerusakan. Salah satu simbol yang paling kuat dari komitmen ini
adalah Palau Pledge. Setiap pengunjung diminta untuk berjanji menjaga alam Palau dengan tidak menginjak karang, tidak menyentuh satwa laut, dan meninggalkan pulau-pulau ini sebagaimana mereka menemukannya. Janji ini sederhana, tetapi mencerminkan cara Palau melihat hubungan antara manusia dan alam. Di Palau, laut bukan sekedar sumber pangan atau objek wisata. Laut adalah identitas, pelindung, dan masa depan. Dan ketika kita menyadari betapa seriusnya Palau menjaga kekayaan hayatinya, kita mulai memahami mengapa negara kecil ini memiliki suara besar dalam percakapan global tentang konservasi. Dari laut yang dijaga inilah, kita melangkah ke daratan, menuju pusat pemerintahan Palau yang tenang dan sederhana. Ketika kita mendengar kata ibu kota, mungkin yang terbayang adalah gedung tinggi, jalanan padat, dan hiruk-pikuk kota besar. Namun, Ngerulmud, ibu kota Palau, justru menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Kota ini tenang, terbuka, dan dikelilingi alam hijau, seolah mengaburkan batas antara pusat pemerintahan dan lanskap alam. Ngerulmud terletak di Pulau Babel Bau, pulau terbesar di Palau. Kota ini dipilih sebagai ibu kota pada awal abad ke-21 untuk menggantikan Koror sebagai pusat pemerintahan. Alasannya sederhana namun visioner, yaitu memberi ruang yang lebih luas lagi bagi fungsi negara tanpa menumpuk aktivitas di satu kawasan pesisir yang padat. Ikon yang paling menonjol di Ngerulmud adalah Kompleks Kapitol Palau. Bangunan ini menjadi pusat pemerintahan nasional, tempat presiden dan parlemen menjalankan tugasnya. Arsitekturnya terinspirasi dari gaya klasik dengan kubah besar, namun dibangun di tengah lanskap tropis terbuka. Gedung ini berdiri bukan untuk mendominasi, tapi untuk menyatu dengan lingkungannya, dikelilingi hamparan rumput dan perbukitan hijau. Kehidupan di Ngerulmud berjalan perlahan dan teratur. Tidak ada pusat perbelanjaan besar atau gedung pencakar langit. Yang ada justru ruang terbuka, bangunan pemerintahan yang sederhana, dan alam yang tetap menjadi latar utama. Ibu kota ini mencerminkan filosofi Palau, bahwa pusat negara tidak harus ramai untuk berfungsi, dan modernitas tidak selalu berarti mengorbankan alam. Dan mungkin dari ibu kota inilah kita bisa memahami Palau lebih dalam. Sebuah negara yang memilih keseimbangan daripada kebisingan, dan makna daripada kemegahan. Di balik alamnya yang hijau dan lautnya yang jernih, Palau menyimpan lapisan sejarah yang panjang dan kompleks. Peninggalan-peninggalan ini tersebar di berbagai pulau, tersembunyi di dalam hutan, perbukitan, hingga dasar laut. Semuanya menjadi saksi bisu perjalanan Palau dari masa prasejarah hingga era modern. Salah satu peninggalan yang paling tua dan misterius di Palau adalah Badro Chow Stone Monolith yang terletak di bagian utara Pulau Babel Daub. Situs ini terdiri dari deretan batu basal besar yang disusun secara vertikal. Hingga kini, para peneliti masih memperdebatkan fungsi pastinya. Apakah sebagai tempat upacara, penanda wilayah, atau simbol kekuasaan masyarakat Palau kuno. Yang jelas, monolit ini menunjukkan
bahwa peradaban Palau telah berkembang jauh sebelum kedatangan bangsa asing. Memasuki era yang lebih modern, Palau juga menyimpan banyak peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Salah satu lokasi penting adalah Peleliu Battlefield yang berada di Pulau Peleliu. Di sini masih bisa ditemukan sisa-sisa bunker, landasan udara tua, meriam, dan bangunan pertahanan yang pernah digunakan dalam pertempuran besar antara pasukan Jepang dan Amerika Serikat. Kawasan ini kini menjadi situs bersejarah terbuka yang mengingatkan betapa strategisnya Palau di masa konflik global. Di beberapa pulau kecil, terutama di sekitar Koror dan Peleliu, masih ditemukan bangkai kapal dan pesawat perang yang tenggelam. Peninggalan bawah laut ini kini menjadi situs sejarah sekaligus bagian dari ekosistem laut, di mana besi tua perlahan berubah menjadi rumah bagi karang dan ikan. Semua peninggalan ini memperlihatkan bahwa Palau bukan hanya negeri tropis yang indah, tetapi juga ruang sejarah yang hidup. Dari batu-batu kuno di hutan, hingga sisa perang di darat dan laut, Palau menyimpan cerita banyak tentang manusia, konflik, dan ketahanan. Di dunia yang sebagian besar, setiap negara membangun pertahanan melalui angkatan bersenjata. Palau memilih jalan yang sangat berbeda. Hingga hari ini, Palau dikenal sebagai negara tanpa militer nasional. Tidak ada tentara, angkatan laut, maupun angkatan udara Palau. Keamanan negara dibangun melalui cara lain, yaitu dengan kerjasama, diplomasi, dan kesepakatan internasional. Latar belakang keputusan ini berakar pada sejarah Palau sebagai wilayah yang lama berada di bawah pengaruh kekuatan asing. Setelah melalui masa kolonial dan pendudukan, termasuk periode sebagai bagian dari trust teritori di bawah pengelolaan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, Palau memasuki era kemerdekaan dengan kesadaran akan keterbatasannya sebagai negara kecil di Pasifik. Alih-alih membentuk militer sendiri yang membutuhkan banyak biaya besar dan sumber daya manusia yang terbatas, Palau menandatangani Compact of Free Association dengan Amerika Serikat. Melalui perjanjian ini, Palau dan Amerika Serikat bekerja sama, di mana Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Palau, sementara Palau tetap berdaulat penuh dalam urusan dalam negeri dan kebijakan nasionalnya. Pilihan ini memberikan dampak besar bagi arah pembangunan negara. Tanpa anggaran militer, Palau dapat mengalihkan sumber daya ke sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan terutama perlindungan lingkungan. Dan mungkin disinilah letak pesan terbesarnya. Palau menunjukkan bahwa negara kecil, kekuatan tidak selalu datang dari jumlah pasukan, tetapi dari pilihan yang sadar, kerjasama yang cerdas, dan komitmen pada nilai yang ingin dijaga. Dan dari lautnya yang jernih, hutan yang dijaga, hingga pilihan menjadi negara tanpa militer, Palau menunjukkan bahwa masa depan tidak selalu dibangun dengan kekuatan, tetapi dengan kesadaran.